Assalamualaikum pemirsa Siak Televisi, kembali lagi di program Siak Sehat, Hidup Sehat, Kebahagiaan Kita Bersama. Nah, kali ini kita akan bahas tentang pengapuran sendi atau osteoartritis dan juga pengeroposan tulang atau osteoporosis. Dan penyakit ini memang biasanya diserang oleh orang-orang yang di usia lanjut. Dan nanti kita akan bahas nih bagaimana perbedaan dan mengatasinya bersama dokter spesialis ortopedi di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Siak. Tetap di Siak Sehat sesaat lagi. Ya pemirsa Siak Televisi, saat ini saya sudah bersama dokter spesialis ortopedi di Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Rafian Kabupaten Siak, Dr. Loli Anton, spesialis ortopedi. Oke, apa kabar nih dok? Baik. Oke, sehat ya dok ya? Sehat. Nah, jadi kan kita akan bahas nih dok tentang osteoartritis dan juga osteoporosis nih. Bagaimana perbedaannya juga dan bagaimana nanti mengatasinya begitu. Nah, biasanya ini kan diserang oleh usia lanjut. Biasanya keluhannya di lutut, pinggang, atau juga tulang belakang dan lain sebagainya juga ya dok. Nah, kita mau tahu nih dok, apa sih osteoartritis dan juga apa itu osteoporosis ini dok? Iya, oke. Terima kasih. Sehat selalu pemirsa TV Siak dimanapun Anda berada. Saya Dr. Loli Anton, spesialis ortopedi. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi kita harus tahu apa itu osteoartritis dengan osteoporosis. Jadi harus kita bedakan. Pasien kadang datang dengan keluhan nyeri lutut, kemudian menyampaikan bahwasanya tulang saya kropos. Padahal tulang kropos itu adalah osteoporosis. Sedangkan kalau osteoartritis sendiri itu adalah peradangan pada sendi atau bahasa awamnya itu bisa kita katakan pengapuran sendi. Di mana pengapuran sendi ini sendiri itu sebenarnya sering terjadi pada sendi-sendi, ya, bisa sendi lutut, sendi panggul, sendi siku, maupun pergelangan tangan maupun kaki. Di mana ini menyerang kebanyakan pada wanita, perempuan usia sekitar 40-an sampai 50-an dengan berat badan yang cukup besar, kemudian aktivitas yang sangat berlebih. Ini juga dipengaruhi karena hormonal yang sudah berkurang, yaitu hormon estrogen yang berkurang, di mana ditandai dengan menopause. Nah, di situ celah sendi biasanya sudah menyempit atau sering dikatakan kekurangan oli. Jadi datang keluhan dengan sakit lutut, terutama kalau lagi posisi yang dari duduk atau jongkok itu berdiri atau naik turun tangga nyeri. Itu yang osteoartritis. Sedangkan kalau yang osteoporotik itu sendiri adalah keropos tulang, di mana kepadatan tulang itu berkurang. Jadi yang masalah yang kedua ini itu bukan di sendinya, tapi di kepadatan tulang. Itu umumnya pada usia yang 50 sampai 60 tahun ke atas, di mana kepadatan tulang ini yang kita tahu kan tulang itu terbentuk dari sel-sel muda tulang itu osteoblas, sedangkan sel-sel tua tulang itu osteoklas. Nah, normalnya pada anak-anak itu tumbuh meningkat osteoblas, sedangkan osteoklasnya itu menurun. Atau tulang matinya itu, tulang tuanya itu sedikit, sedangkan tulang tumbuhnya itu banyak. Sedangkan pada orang tua itu tulang tumbuhnya menipis, sedangkan tulang matinya itu meningkat. Itu osteoporosis atau keropos tulang. Jadi begitu perbedaannya, memang yang satu sendi nih, ya, yang satu sendi, yang satu tulang. Tulang begitu ya. Jadi sering disalahartikan datang dengan keluhan sendi, malah dengan keluhan bilangnya keropos tulang. Gitu. Nah, perbedaan maksudnya untuk menyerangnya juga biasanya pengeroposan tulang lebih lanjut, usia lebih lanjut begitu ya dok ya? Lebih lanjut lagi. Oke. Dengan keluhan yang sebenarnya berbeda, bukan di sendi, lebih ke tulang-tulang panjang. Jadi kita punya ekstremitas atau anggota gerak itu kan tulang-tulang panjang itu kalau sering ngilu atau gampang patah pada usia lanjut itu karena memang osteoporotik atau
keropos tulang. Berbeda dengan kalau datang dengan keluhan nyeri sendi. Sedangkan nyeri sendi itu memang lebih ke osteoartritis atau radang sendi. Oke. Faktor penyebab dari kedua penyakit ini tuh apa sih dok sebenarnya dok? Ya, itu bisa kita bedakan seperti tadi definisinya itu. Ya, kalau osteoporotik atau osteoporosis itu kan keropos tulang. Seperti definisinya tadi, itu komponen tulangnya itu yang berkurang. Itu biasanya karena kalsium dalam tubuh itu menipis stoknya, sehingga menyebabkan tulang itu lebih rapuh dan gampang patah. Sedangkan kalau osteoartritis atau radang sendi atau bahasa awamnya pengapuran sendi itu memang justru lebih ke tulang rawannya. Jadi tulang itu kalau di sendi itu lebih ke tulang rawan, itu yang menipis sehingga terjadi pengapuran. Nah, itu bisa, kalau pengapuran sendi itu bisa karena dua macam. Memang degeneratif, osteoartritis yang memang disebabkan karena usia lanjut, nah hormonal tadi, karena berat badan tadi, usia yang menopause, sehingga lebih menipis. Yang keduanya itu bisa karena trauma. Jadi walaupun umur 20-an, 30-an, tapi kalau pernah jatuh, kemudian yang terkena adalah di bagian sendi, terutama lutut, itu biasanya bisa terjadi osteoartritis atau pengapuran sendi. Berarti memang ketika ada terjadi kecelakaan atau insiden bagi diri sendiri juga ke sendi memang osteoartritis berarti. Osteoartritis. Oke. Nah dok, biasanya nih kan orang nih entah sakit nih sendi atau tulang kan nggak tahu nih. Minum vitamin atau juga susu gitu Ya, kan, betul. kalsium. Nah itu sebenarnya fungsinya untuk apa tuh dok? Osteoartritis atau bagaimana? Itu yang harus kita bedakan. Kalau masalahnya osteoporosis atau keropos tulang, itu kan komponen tulang yang kurang. Jadi itu dibutuhkan kalsium. Jadi kalau yang kedua, radang sendi atau pengapuran sendi, osteoartritis itu bukan karena komposisi tulang yang kurang. Jadi bukan kita konsumsi kalsium untuk menyembuhkan itu, bukan. Tapi adalah aktivitas. Jadi murni masalah di osteoartritis itu adalah memang masalah sendi, tapi karena aktivitas. Jadi kalau aktivitasnya itu dijaga, berkurang, itu tidak akan menimbulkan nyeri. Berbeda dengan osteoporotik tadi. Osteoporotik tadi kalau kita konsumsi kalsium tadi kurang, itu justru akan bikin tulangnya keropos sehingga gampang patah. Nah, akhirnya lah patah, mau nggak mau kita harus ya tindakan lanjut, seperti bisa di gips atau di semen, ataupun dioperasi, dipasang pun. Nah, jadi kalau yang sendi itu justru bukan kalsium yang kita konsumsi. Seperti itu. Jadi minum suplemen pun juga nggak akan bisa ya dok ya? Oke. Itu murni karena aktivitas. Oke. Makanya kalau dia lagi duduk, lagi baring, itu tidak sakit. Tapi justru sakitnya ketika dia dari duduk atau jongkok mau ke berdiri atau aktivitas yang naik tangga. Makanya itu yang dihindari sebenarnya, aktivitas, bukan konsumsi kalsiumnya yang ditingkatkan. Seperti itu. Nah dok, biasanya kalau osteoporosis nih, kita kalau osteoporosis, ada nggak dok penyakit penyerta, misalnya ada bawaan penyakit penyerta akan lebih parah atau seperti apa dok? Jadi osteoporotik itu banyak faktor, bukan hanya karena ya secara sahnya itu memang masalahnya komposisi tulangnya, kalsium tulangnya yang berkurang. Tapi banyak faktor yang bisa menyebabkan komposisi tulang itu berkurang. Antara satu orang dengan orang lain berbeda. Itu banyak faktor. Faktor yang pertama misalnya dari yang itu faktor ada dua, eksternal sama internal. Eksternal itu contohnya misalnya kalau kita banyak aktivitas yang terlalu berlebih, kegiatan kita ekstrim, itu berarti otomatis produksi tulang tidak menyeimbangkan dengan aktivitas kita, sehingga gampang patah, keropos. Yang dari dalam itu misalnya kita seperti hasil kita produksi daripada tulang itu berkurang. Misalnya ada penyakit gagal ginjal, kemudian ada misalnya penyakit diabetes mellitus atau masalah kadar gula yang rendah atau naik, itu bisa juga mempengaruhi
pembentukan daripada tulang tersebut sendiri. Nah, dari eksternal itu juga selain yang aktivitas tadi, bisa dari yang seperti merokok, alkohol, kemudian kopi. Kopi kalau satu hari sekali 1 gelas oke, tapi kalau sudah sampai 6 gelas, kafeinnya itu bisa menurunkan. Selain itu juga bisa dari obat-obatan, steroid atau sering itu kalau kita ke apotek dikatakan obat dewa, obat untuk radang. Nah, yang bikin bisa bengkak seperti dexamethasone, methylprednisolone kita beli sendiri, itu yang bisa mengeroposkan tulang. Sama juga dengan jamu, seperti itu. Jamu itu kan otomatis herbal, kemudian di kerja ginjal berlebih, akhirnya ginjal juga rusak, tulang juga jadi produksinya itu berkurang. Karena produksi untuk tulang sendiri itu dipengaruhi juga dengan hormon yang dari ginjal, adrenal seperti itu. Itu mempengaruhi produksi kalsium tadi. Oke. Dok, berarti tapi penyakit ini apakah dia bisa disembuhkan atau seperti apa, osteoporosis dan juga osteoartritis ini, Dok? Ya, jadi kalau kita bilang sembuh seperti semula itu tidak mungkin. Kalau osteoporotik itu kan tulangnya yang memang bermasalah. Jadi kita ada yang kita lakukan adalah kita suplementasi dengan kalsium. Makanya sedini mungkin supaya kita mencegah daripada keropos tulang. Vitamin yang harus kita konsumsi itu yang pertama itu kalsium. Ya, kalsium itu kalau usia yang masih muda, produktif, di bawah 50 tahun, itu disarankan 1000 mg per hari. Maksimumnya bisa sampai 2500. Nah, sedangkan kalau di atas lanjut itu bisa 1200, tapi maksimumnya 2000 kalsiumnya. Sedangkan vitamin D itu hanya cukup 600. Tapi vitamin D itu tidak bisa diproduksi sendiri, tapi bisa dibantu dari luar, kemudian bisa juga dengan sinar matahari. Seperti itu. Itu bisa membantu kekuatan tulang kita. Seperti itu. Berbeda dengan kalau osteoartritis. Kalau radang sendi itu murni yang bisa kita lakukan adalah mencegah dia perburukan. Mencegah perburukan yaitu dengan aktivitas, kemudian turunkan dia punya berat badan. Oke. Berarti kita tegaskan memang yang suplemen vitamin D seperti berjemur dan minum susu dan sebagainya itu memang untuk osteoporosis sebenarnya. Ya, tidak bisa yang memang ketika sendi sakit apa gitu nggak akan mempan juga ya, Dok ya. Oke. Nanti kita akan lanjutkan lagi nih, Dok, bahasan kita tentang osteoartritis dan osteoporosis. Ya pemirsa Siak Televisi, nanti kita akan lanjutkan bincang-bincang kita di Siak Sehat bersama dokter spesialis ortopedi di Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Rafian Kabupaten Siak. Usai jeda berikut, tetaplah bersama kami. Ya pemirsa Siak Televisi, terima kasih Anda masih bersama kami di Siak Sehat dan masih bersama dokter spesialis ortopedi di Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Rafian, Dr. Loli Anton, spesialis ortopedi. Nah dokter, tadi kita kan sudah tahu nih perbedaan osteoartritis dan juga osteoporosis nih. Tadi juga dokter sudah jelaskan bahwa vitamin, suplemen dan segala macam itu untuk osteoporosis sebenarnya ya, Dok ya. Dan supaya tidak salah lagi nih, ketika ada yang sendi salah malah minum vitamin, kan itu juga tidak benar ternyata ya, Dok ya. Nah sekarang osteoartritis ini, Dok, osteoartritis itu kan tadi dokter juga sudah sampaikan kebanyakan juga obesitas. Betul. Benar ya, Dok ya. Nah itu seperti apa, Dok? Bagaimana cara mengatasinya itu untuk orang-orang obesitas sendiri? Ya, jadi dengan kita semua yang kita bawa itu di tubuh ini, seberapa berat pun itu semua memang kuncinya di lutut. Setelah lutut baru di panggul. Makanya sering kasus osteoartritis itu pada sendi lutut maupun panggul. Makanya kalau dengan obesitas itu justru memperberat daripada kerja daripada lutut tadi itu. Jadi celah sendinya itu jadi lebih menipis, bantalannya itu bisa lebih menipis. Itu bisa cepat daripada proses peradangan sendi tadi itu, osteoartritis tadi itu. Jadi ya makanya jalan satu-satunya pertama itu adalah dengan mengurangi daripada berat badan. Jadi kita harus sinergis dengan
pasien sendiri. Kalau pasien juga tidak menurunkan berat badan, terapi yang kita berikan juga percuma. Nah, makanya pasien sendiri harus dengan yakin harus menurunkan berat badan. Bukan drastis langsung puluhan kilo, tidak, tapi 1-2 kilo per bulan sampai angka yang ideal. Angka yang ideal itu kita dapat paling maksimumnya adalah tinggi badan kita itu kurangkan dengan 100. Misalkan tinggi badan kita 165, kurangkan dengan 100 itu udah paling maksimal 65. Kalau bisa dia mempertahankan di angka 60, bagus. Berarti memang rentan obesitas ya Dok ya. Tapi tidak kemungkinan juga orang-orang yang tidak obesitas yang kurus mungkin bisa juga kena pengapuran sendi ini begitu? Itu bisa, tapi jarang. Terutama yang paling sering itu perempuan. Makanya kita kalau bandingkan itu antara perempuan usia 50 dengan laki-laki usia 50, misalnya suami istri, justru datang pas waktu berobat itu justru laki-lakinya nggak ada masalah karena hormonal dari laki-laki itu tidak terganggu. Jadi produksinya itu tetap cairan sendi itu tetap berlangsung. Sedangkan kalau perempuan itu hormonalnya itu turun karena menopause tadi. Begitu menopause tidak datang haid, otomatis hormonalnya turun, estrogennya itu menyebabkan terjadinya peningkatan daripada pemecahan dia punya cartilage atau tulang rawan tersebut, sehingga mempercepat lagi terjadi gangguan pada sendi tersebut. Nah, biasanya tadi kan dokter bilang pada wanita memang ya, dan juga tergantung hormonnya tadi. Biasanya juga wanita yang baru siap melahirkan nih dok, memang juga terasa ada sakit tulang yang biasa gitu tadi. Nah, mungkin itu bisa juga dikatakan pengapuran sendi atau yang biasanya operasi sesar nih dok. Keluhan-keluhan yang ya tulang belakang atau juga pinggang begitu dok. Nah, itu bagaimana dok? Apakah memang efek di awal? Jadi belum bisa kita katakan bahwasanya itu osteoartritis, tidak. Tapi menjurus ke sana bisa. Kenapa? Karena beban yang dia bawa sudah berlebih. Kan ini dia bukan sendiri, dia sudah berdua. Jadi otomatis beban ke lututnya itu meningkat. Tapi yang paling sering itu justru kalau ibu hamil itu bukan osteoartritisnya. Kenapa? Ketika dia nanti setelah melahirkan tidak ada masalah. Tapi justru lebih ke kalsium, porotik tadi. Makanya orang-orang kalau banyak anak melahirkan sering kalsium kurang, jadi tulang topos. Nanti di usia lanjut lebih gampang untuk yang patah sendi panggul. Misalnya dia posisi duduk jatuh biasa saja, bukan yang kecelakaan yang keras, hanya duduk biasa, tulang panggulnya patah. Berbeda dengan orang yang memang masih muda, kepadatan tulangnya tinggi. Makanya itu disarankan kalau kita ibu hamil justru kalsiumnya ditingkatkan. Nah, itu bukan mengurangi dia punya kalsium, tapi kalsiumnya ditingkatkan karena dia sudah membagi jatah dia. Kalsium dia dipecah, kemudian dia harus konsumsi kalsium itu untuk dirinya, untuk bayi juga seperti itu. Iya. Dok, biasanya nih juga ada nih di masyarakat umum kan ya, kolang-kaling. Nah, kolang-kaling itu bagus katanya untuk itu bagaimana penjelasannya dok? Sebenarnya mengkonsumsi itu kolang-kaling itu. Bukan bahasanya karena mungkin dari dulu itu bahasa yang dari dulu dikatakan bagus karena berdasarkan turun temurun ya dari dulu. Tapi sebenarnya ada memang kandungan yang meningkatkan untuk produksi kalsium itu ada. Tapi bukan dengan minum kolang-kaling itu langsung meningkatkan tidak. Jadi ya dibilang mitos, ya mitos juga nggak sepenuhnya benar, tapi ada benarnya juga, tapi dosisnya kecil. Sebenarnya berbeda dengan kita konsumsi susu, kita konsumsi daging, itu lebih tinggi dibandingkan kolang-kaling tadi. Nah juga tadi dokter sudah sampaikan bahwa pengapuran sendi itu kan dari aktivitas ya dok ya. Nah aktivitas yang seperti apa nih dok yang perlu kita hindari, terus juga olahraganya juga nih, biasanya kita suka olahraga nih ya. Olahraga apa sih yang bagus sebenarnya dan juga tidak boleh
untuk orang yang memang terkena osteoartritis ini, Dok? Jadi olahraga yang bisa kita jauhi adalah yang tadi pastinya turunkan berat badan, kemudian aktivitas kita juga yang harus naik turun tangga. Intinya adalah aktivitas yang beban ke lutut, seperti dari jongkok ke berdiri itu harus dikurangi. Terutama kita ngambil beban, kemudian ngangkat beban, nah itu biasanya harus dikurangi. Sedangkan kalau untuk olahraga sendiri, itu kita ada bagi 4 kategori. Itu ada olahraga yang ringan yang kita sarankan, kemudian ada olahraga yang hampir memperberat seperti jalan, ya. Ada kemudian yang ketiga itu tahapan yang sedikit ekstrim, agak lari. Kemudian yang keempat itu adalah yang ekstrim, seperti ada yang lompatan. Jadi jenis-jenis yang lompatan itu misalnya badminton, kemudian kita sepak bola itu ekstrim karena ada tahapan yang lompatan. Sedangkan tahapan yang paling kita anjurkan itu adalah olahraga seperti renang sama sepeda yang statis. Karena kalau sepeda biasa itu masih ada tahanan, jadi otomatis tekanan ke lutut itu masih tetap lebih meningkat. Makanya kalau renang itu justru celah sendi itu lebih renggang. Makanya yang saya sarankan itu paling banyak sarankan itu renang sama sepeda statis, sepeda yang diam di tempat. Itu yang biasa kita sarankan. Kalau yang olahraga yang lain untuk usia 30 ke atas kita sudah tidak sarankan. Makanya rata-rata kalau pemain-pemain bola, pemain apa, umur 30 ke atas biasanya sudah menurun. Sudah disarankan untuk pensiun. Kecuali renang. Renang sampai 40-an, 50-an juga nggak biasa. Cycling itu kan cycling yang ini ya, maksudnya sepeda yang biasa pun itu nggak kita sarankan. Tapi sepeda statis yang kita sarankan. Jadi untuk pergerakan tetap tapi tanpa hambatan, tanpa tahanan. Ketika ada tahanan, beban ke lutut itu meningkat. Jadi peluang untuk dia terjadi osteoartritis lebih tinggi. Nah, jalan itu tadi yang kategori kedua. Kategori kedua itu bukan tidak boleh, boleh tapi harus dibatasi. Karena dengan jalan itu tetap beban tubuh kita ke bawah. Jadi otomatis tekanan ke lututnya meningkat. Kategori yang ketiga tadi yaitu yang lari. Lari itu di samping kita jalan yang tertahanan, kita juga ada sedikit melayang. Tidak mungkin lari itu tidak ada layangan, kemudian ada hentakan. Jadi itu lebih meningkat tekanan ke lutut. Peluang untuk terjadi yang osteoartritis lebih besar. Makanya yang paling kita sarankan sebenarnya renang sama cycling, tapi yang statis. Yang statis kan sering orang identik dengan mahal, Dok. Beli yang jadi gitu kan mahal. Saya selalu sama pasien saya selalu bilang nggak usah susah, cari sepeda ontel, sepeda janda yang model dulu itu kan yang penting cagak tengah kita sepeda, nggak ada tahanan. Oh, di kayu sendiri ya di rumah. Sendiri. Jadi hemat, nggak ada keluar biaya. Oke. Apakah itu berlaku juga dengan osteoporosis, Dok? Olahraga seperti justru itu? tidak. Justru kalau osteoporotik itu justru aktivitas yang kita sarankan itu seperti jalan sama lari itu kita saranin. Karena kenapa? Dengan aktivitas itu kepadatan tulang juga meningkat. Tapi diiringi dengan suplementasi ya. Karena kan produksi daripada tulang sudah menipis, tapi kita konsumsi kalsium itu untuk meningkatkan dia punya kepadatan tulang. Tapi bukan berarti yang beban berat. Dengan catatan harus konsisten. Kalau dia latihan jalan, latihan lari, tapi dengan tidak konsisten, atau misalnya 1 minggu sekali, tapi kadang enggak, terus kemudian lari lagi seminggu kemudian tidak. Nah itu yang jadi masalah. Jadi kalau memang dia konsisten, misalnya tiap minggu sekali saja, berapa menit saja, cukup seperti itu. Itu untuk menambah kepadatan tulang tadi ya, Dok ya. Oke, Dok, tadi kan sudah kita bahas nih tentang osteoartritisnya juga osteoporosisnya. Nah, jika ada keluhan nih dari pasien, apakah dia bisa cek mandiri dan juga bagaimana sih, Dok, pengobatannya nanti kalau misalnya
rumah sakit begitu. Jadi kalau memang kita ada keluhan nyeri sendi, terutama kalau nyeri lutut, ya lututnya bengkak, kemudian nyerinya terutama yang lutut, kemudian terutama kalau dari duduk atau dari jongkok itu mau ke berdiri itu dia sakit, itu segera datang saja, ya. Setidaknya kita biar screening awal untuk bisa kita cegah perburukan lanjut, sehingga kita bisa periksa dari keluhannya, kemudian dari pemeriksaan fisik kita lakukan. Kalau memang diperlukan untuk X-ray, kita X-ray seberapa berat. Tapi kalau tidak diperlukan, dari situ bisa kita tegakkan apakah memang dia osteoporosis sendiri atau justru osteoartritis peradangan sendi. Jadi biar bisa kita rencanakan. Jadi bukan berarti datang pasti dioperasi, tidak. Pasti dilakukan tindakan yang macam-macam, tidak. Tapi yang pastinya kita periksa sedini mungkin. Ketika kita tahu itu memang osteoporosis atau memang osteoartritis, ada peradangan sendi atau keropos tulang, itu bisa segera mungkin kita edukasi, kita sampaikan apa yang disarankan, apa yang tidak, supaya bisa pasien mencegah terjadi hal yang lebih buruk seperti itu. Karena kalau osteoartritis sendiri, kalau yang lebih buruknya ya bisa terjadi kaki O atau bengkok. Nah, kalau seperti itu ya endingnya jadinya operasi ganti sendi. Nah, sedangkan kalau osteoporosis, kalau lambat kita tahu ya jadinya gampang patah. Makanya ada beberapa pasien yang umur 70-an, 60-an, jatuh hanya terduduk biasa, patah. Datang dengan keluhan nyeri panggul, setelah kita foto ronsen patah. Ternyata memang tulangnya keropos. Jadi kalau dari awal kita sudah tahu, kita bisa edukasi, kita bisa cegah hal tersebut. Dok, terakhir mungkin bisa nih dokter sampaikan juga nih kepada masyarakat, bagaimana sih mencegah agar kita nih terhindar dari osteoartritis tadi dan juga osteoporosis, dok? Ya, jadi osteoartritis dan osteoporotik utamanya adalah life modification, pola hidup sehat, yang pastinya kita jaga berat badan kita, kemudian konsumsi nutrisi yang cukup, kalsium, kemudian aktivitas kita harus kita jaga, seperti yang kita bisa hindari yang angkat beban berat, kemudian jongkok, kemudian naik turun tangga dalam kapasitas yang tinggi, itu harus kita turunkan. Kalau aktivitas itu kita jaga, berat badan kita jaga seperti yang tadi saya bilang, ideal. Dari tinggi badan kurangkan dengan 100, itu berat badan ideal kita, dan kita jaga seperti itu. Mudah-mudahan kita berjumpanya di luar, tidak di dalam rumah sakit, tidak dengan keluhan yang sudah parah baru ke rumah sakit seperti itu. Jadi kita jumpanya hanya di luar, jadi tidak dalam kondisi sakit tapi dalam kondisi sehat. Oke, begitu ya, dok ya. Nah, juga boleh mungkin dokter sampaikan yang harus kita ketahui nih, dok, dari osteoartritis dan juga osteoporosis ini, dok, seperti apa? Jadi yang pastinya osteoartritis itu kan kita tahu radang sendi ya, terutamanya paling sering itu lutut. Jadi kalau misalnya kita ada keluhan di lutut, ada benturan, baik benturan atau tidak, tapi ada keluhan nyeri, segera mungkin kita periksa biar kita tahu, biar bisa kita cegah. Begitu juga dengan osteoporotik. Kalau osteoporotik itu biasanya paling sering kita keluhkan itu adalah bukan di sendi, tapi di tulang-tulang panjangnya, di anggota gerak. Kalau terjadi seperti ngilu-ngilu saja, boleh diperiksakan segera mungkin biar bisa kita cegah yang tidak kita inginkan, sehingga kita sehat tanpa osteoporotik, tanpa osteoartritis. Oke, siap, dok. Terima kasih nih, dok, bincang-bincang kita hari ini. Terima kasih atas waktunya, sehat selalu Pak Dokter. Oke, ya pemirsa Siak Televisi, demikian bincang-bincang kita bersama dokter spesialis ortopedi yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Siak, Dr. Loli Anton. Dan tadi kita juga bahas tentang osteoartritis dan osteoporosis. Tentunya sudah tahu nih ya pemirsa bagaimana perbedaan dari keduanya dan juga bagaimana kita harus mengatasinya dengan baik, dengan kita tahu dari perbedaan kedua penyakit tersebut. Nah, tentunya jika ada keluhan dan sebagainya juga harus segera mengecek nih ya
dok ya, Betul. ke rumah sakit terdekat dan juga jangan ditunda-tunda agar dapat ditangani dengan baik oleh dokter spesialis juga yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Rafian Kabupaten Siak. Oke, pemirsa Siak Televisi, tentunya Anda juga dapat menyaksikan Siak Televisi di channel YouTube Kabar Siak dan Siak TV Official serta fanpage Siak TV News. Saya Cahaya Ici beserta Dr. Loli Anton pamit undur diri. Sampai jumpa di program Siak Sehat selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dok.